الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأفض علينا من نفحته وأسراره وبركاته آمين. وما ذكره الله wama dan bermula sesuatu zakarahu telah menyebutkannya akan ma Allahu oleh Allah fil Qur'ani dalam Al-Qur'an hikayatan sebagai hikayat an Musa tentang Musa wa ghairihi dan selainnya Musa minal anbiya'i dari para nabi wa an Fir'auna dan tentang Fir'aun wa Iblisa dan Iblis. Fa inna dzalika maka sesungguhnya demikian itu kullahu seluruhnya kalamullah ta'ala itu kalam Allah ikhbaran untuk menghabarkan anhum tentang mereka wa kalamullah ta'ala dan kalam Allah ta'ala ghairu makhluq bukan makhluk. Sifat kalamnya yang dimaksud sifat kalamnya. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa penyebutan kalam Allah mengandung dua makna atau memiliki dua pengertian. Yang pertama, kalam Allah dalam makna sifat kalamnya al-kalamuz zati al-azali al-abadi al-azali al-abadi tanpa permulaan tanpa penghabisan laisa biharfin wala sautin wala lughah bukan dengan huruf bukan suara dan bukan bahasa. Nah, ini yang dimaksud sifat kalamnya. Yang kedua, kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz-lafaz yang diturunkan, lafaz yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, ditulis di atas kertas, dibaca dengan lidah, dihafal dengan hati, dipelihara atau dijaga dengan hati, al-mahfuz fis sudur. Nah, kalam Allah dalam makna kedua ini, dalam makna al-lafzul munazzal, maka dia makhluk. Maka dia makhluk. Kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal ini adalah ungkapan menunjukkan kepada al-kalamuz zati. Menunjukkan kepada al-kalamuz zati. Nah, jadi yang lafaz-lafaz ini isinya bisa banyak terkait kisah Nabi Musa, terkait kisah Iblis dengan Nabi Adam, misalkan lagi kisah Fir'aun, itu bahkan berulang di beberapa tempat tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, ini kandungan daripada al-lafzul munazzal, kandungan daripada al-lafzul munazzal sebagai ungkapan dari al-kalamuz zati.
Nah, jadi pahami dua makna ini. Kemarin sudah kita bahas terkait dalil menunjukkan pembagian makna kalam Allah pada dua bagian ini. Dalam makna pertama, dalam makna apa? Al-kalamuz zati, dalil menunjukkan akan adanya sifat kalam Allah ini, yaitu al-kalamuz zati al-azali al-abadi, yaitu firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ini menegaskan tentang adanya sifat kalam Allah, yang dalam ayat ini disebutkan dalam pemahamannya bahwa Allah membuka hijab dari Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mendengar kalam zat Allah tersebut yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah, dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada makna yang kedua dalam makna al-lafzul munazzal, yaitu firman Allah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun, dan apabila ada seseorang minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, istajaraka, minta pertolongan kepadamu wahai Muhammad, nyari suaka, nyari pertolongan. Perintah Allah apa? Fa'ajirhu, maka tolonglah dia, hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah. Apa yang maksud kalam Allah dalam ayat ini? Al-lafzul munazzal, yaitu kitab suci Al-Quran yang kita baca. Yang dimaksud ini orang kafir, musyrik, kasih pertolongan atau perlindungan terhadapnya sampai dia mendengar ajaran-ajaran Islam, dengan harapan supaya dia masuk Islam. Nah, jadi ayat ini menunjukkan kepada apa? Al-lafzul munazzal. Nah, jadi dua ayat ini tentang Nabi Musa dan tentang orang musyrik ini harus difahami berbeda. Sebab kalau disamakan kalam Allah seperti pemahaman rusak orang-orang musyabbihah mujassimah, seperti orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang, di mana mereka meyakini kalam Allah adalah berupa huruf-huruf, suara, dan bahasa. Dalam pengertian sifat kalam Allah, kata mereka, persis seperti yang kita baca daripada ayat-ayat, daripada huruf-huruf dalam bentuk bahasa Arab. Nah, kalau difahami begitu, maka berarti Nabi Musa tidak ada istimewanya dibanding orang musyrik itu, bahkan sederajat berarti tingkatannya. Tentu mana itu jadi rusak. Nah, justru ayat ini keduanya memiliki makna yang berbeda. Firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, menunjukkan kepada al-kalamuz zati alladzi laysa biharfin wala shautin wala lughah. Sementara orang musyrik ini fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah yang dimaksud apa? Al-lafzul munazzal, itu kitab suci Al-Quran. Dapat dipahami nih? Nah, kemudian di sini Imam Abu Hanifah mengatakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah, misalkan kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Iblis, itu semua disebut kalam Allah. Artinya apa? Dalam makna ungkapan terhadap al-kalamuz zati. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa Al-Quran itu tidak boleh dikatakan makhluk secara mutlak. Al-Quran makhluk, tidak boleh. Tapi jika hendak, maka dengan cara dirinci. Jika hendak diungkapkan dengan cara dirinci. Al-Quran bima'na
kalamillahi dzati al-azali al-abadi ghairu makhluk. Tapi kalau Al-Quran bima'na al-lafzul munazzal, lafaz-lafaz yang turunkan yang merupakan ungkapan dari al-kalamul dzati, maka dia makhluk. Paham tidak ya? Nah, di sini Imam Abu Hanifah mengatakan kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Nah, lalu kisah-kisah itu tadi tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa, nah itu dalam makna apa? Al-lafzul munazzal. Jadi kalau dalam makna al-lafzul munazzal itu bisa mengandung banyak apa? Kisah-kisah, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah. Nah, begitu. Paham tidak ini? Allah memerintah kita sholat, misalkan. Nah, perintah tersebut diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi aqimus sholat. Bukan artinya Allah berkata-kata aqimus sholat, bukan. Seperti kata-kata atau kalimat yang saya ungkapkan ini, bukan. Tetapi tulisan atau kalimat aqimus sholat ini adalah ungkapan dari perintah Allah kepada kita memerintah untuk sholat. Nah, lalu lafaz-lafaz Al-Quran tersebut dari mana adanya? Yang merupakan ungkapan bagi kalam zat Allah tersebut. Nah, ayat-ayat atau lafaz-lafaz Al-Quran itu sudah tertulis demikian adanya di Al-Lawhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz dituliskan oleh Al-Qalamul A'la di Lauh Mahfuz tanpa ada siapapun yang memegangnya. Pulpen besar. Ini di antara makhluk Allah yang pertama kali diciptakan setelah air. Yang paling pertama mutlak diciptakan adalah air. Kemudian Arsy, kemudian termasuk ini Al-Lauhul Mahfuz dan Al-Qalamul A'la. Lalu Allah memerintah pulpen besar ini untuk menulis di atas lauh. Lauh itu makna harfiahnya papan. Maka menulislah oleh pulpen tersebut tanpa ada yang memegangnya terkait seluruh peristiwa dan kejadian yang ada di alam ini serinci-rincinya. Termasuk dalam hal ini adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Demikian disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa Al-Qalamul A'la mencatatkan setiap peristiwa kejadian di seluruh alam ini sampai hari kiamat serinci-rincinya. Nah, termasuk dalam hal ini yang dicatatkan oleh Al-Qalamul A'la tersebut adalah lafaz-lafaz Al-Quran itu tadi. Lalu kemudian lafaz ini diperintahlah oleh Allah terhadap Jibril untuk mengambilnya. Diturunkanlah kemudian ke langit dunia sekaligus ke suatu tempat namanya apa? Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah. Sekaligus. Nah, inilah makna firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekaligus turunnya di Lailatul Qadar itu. Nah, lalu dari Baitul Izzah ini turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama dalam kurun 23 tahun, yaitu setelah diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Pada umur berapa tahun? Umur 40 tahun. Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul berapa? Umur 40 tahun. Turun-turun secara berangsur-angsur. Ada karena sebab pertanyaan sahabat terkait masalah-masalah keagamaan ini kemudian turun ayatnya. Ada dengan sebab terjadinya suatu peristiwa kemudian turun ayatnya. Walaupun juga ada ayat-ayat yang tanpa sebab kemudian turun. Nah, yang dengan sebab-sebab itu disebut dengan namanya apa? Sababun nuzul. Disebut dengan apa? Sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Lanjut. Wa kalamu Musa
wa ghairihi minal makhluqina, dan perkataan Nabi Musa, wa ghairihi dan selainnya Nabi Musa, minal makhluqina dari para makhluk, makhlukun itu makhluk. Nah, kan dikisahkan dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Musa, atau misalkan tentang perkataan Fir'aun. Nah, perkataan merekanya makhluk, merekanya sendiri makhluk. Bahwa kemudian Allah mengkisahkan mereka. Nah, kisah-kisah ini adalah dalam mana apa? Al-lafzul munazzal. Al-lafzul munazzal ini ungkapan dari al-kalamuz zati. Paham ya? Penting ini. Ini masalah yang sangat pokok, karena ilmu kalam ini dahulu sampai terjadi perpecahan atau perbedaan pendapat. Salah satu pemicu utamanya tentang kalam Allah ini. Karena itulah ilmu tauhid ini juga disebut dengan ilmul kalam. Ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu usul juga disebut dengan apa? Ilmu kalam. Pendekatannya begini, pendekatannya. Ketika kita tuliskan di papan tulis lafaz Allah, atau misalkan di kaca itu, kaca Allah, tulisan Allah. Bukan apa? Bukan artinya itulah Allah yang kita sembah, nempel di situ, bukan. Tapi itu apa? Tulisan menunjukkan kepada adanya zat yang wajibul wujud yang kita sembah, yang bernama Allah. Jadi tulisan itu apa? Mengungkapkan atau menunjukkan kepada zat yang maha suci tersebut, yang kita sembah tersebut, yang bernama Allah. Tuh pendekatannya begitu. Demikian pula Al-Quran, ketika disebut kalam Allah, saya disebut kalam Allah, bukan berarti bahwa Allah berkata-kata dengan huruf, suara dan bahasa seperti bacaan kita, bukan. Adapun Al-Quran yang kita baca, huruf-huruf, suara dan bahasa Arab, itu adalah ungkapan dari al-kalamuz zati, kalam zat Allah. Nah, makanya fahami bahwa kalam Allah dalam dua makna ini. Kalam Allah dalam makna al-kalamuz zati, dan kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal. Lanjut. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an kalamullah ta'ala, itu kalam Allah. Wa huwa fahuwa, maka dia Al-Qur'an qadimun, itu qadim. Yang dimaksud apa? Al-kalamuz zati. Yang dimaksud al-kalamuz zati qadim. Atau ungkapan Al-Quran secara mutlak. Al-Quran secara mutlak itu harus kita katakan qadim, tidak boleh dikatakan makhluk. Ketika disebut Al-Quran, enggak boleh dikatakan makhluk, enggak boleh. Mengapa? Itu tadi karena mengandung dua makna. Dapat dipahami nih? La ka kalamihim, la kalamuhum, bukan kalam mereka. Kalam mereka tadi yang disebutkan tentang perkataan iblis, perkataan Fir'aun. Kan dalam Al-Quran Fir'aun berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Atau iblis berkata apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Perkataan iblis. Nah, perkataan-perkataan mereka makhluk. Perkataan-perkataan mereka makhluk. Hikayat oleh Allah terhadap mereka dalam Al-Quran, kita katakan Al-Qurannya ghairu makhluk.
Nah itu tadi, mengapa? Karena Al-Quran itu tidak boleh dikatakan secara mutlak Al-Quran makhluk, nggak boleh. Paham tidak? Nah jadi kalau hendak dirinci, maka dengan cara begitu tadi, Al-Quran bermakna kalamillahi dzati al-azali al-abadi ghairu makhluk. Tapi kalau Al-Quran bermakna lafzul munazzal fahuwa makhluk. Lanjut. Wa sami'a, dan telah mendengar Musa oleh Nabi Musa kalamullahi, akan kalam Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman, dan adalah Allah, sungguh adalah Allah mutakalliman, memiliki sifat kalam. Walam yakun kallama Musa, sebelum dibukakan hijab dari Nabi Musa, Allah adalah mutakallim. Jadi makna ayat ini wa kallamallahu Musa taklima, yang dimaksud Allah membuka hijab dari Nabi Musa sehingga Nabi Musa mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah maka di sini oleh Imam Abu Hanifah diungkapkan Allah mutakallim. Sebelum dibukakan hijab dari Nabi Musa, Allah adalah mutakallim, memiliki sifat kalam. Mengapa? Karena sifat kalam Allah itu sebagaimana sifat-sifat yang lain, azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Kalam Allah itu bukan seperti kalam kita, tersusun dari huruf-huruf, kadang diam, kadang bicara, lalu dengan alat-alat, dengan mulut, dengan lidah. Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, maka diungkapkanlah oleh Imam Abu Hanifah, qad kana Allah Ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa. Lanjut. Wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan fil azali wa lam yakhluqil khalqa. Dan sungguh adalah Allah sebagai khaliq, pencipta pada azal. Azali kemarin apa? Azal, tanpa permulaan. Wa lam yakhluqil khalqa, dan walaupun belum menciptakan makhluk, Allah adalah al-khaliq. Nah kemarin di awal daripada risalah Imam Abu Hanifah ini, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa sifat-sifat dan kalam Allah itu apa? Azaliyatun abadiyah. Tidak ada sifat Allah yang baru baginya dari karena sebab dia menciptakan makhluk, enggak ada. Allah itu al-khaliq qabla wujudil makhluqat. Allah itu adalah maha pencipta. Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah adalah al-khaliq. Gitu. Sebelum Allah membukakan hijab dari Nabi Musa terkait sifat kalamnya, Allah adalah mutakallim. Tuh gitu. Paham ya? Nah kemarin sudah kita bahas bahwa sifat-sifat Allah dan nama-namanya azaliyatun abadiyah. Tidak ada yang baru pada sifat-sifat Allah, tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang berkembang. Allah dengan sifat-sifatnya azaliyatun abadiyah. Zat Allah atau hakikat Allah. Zat Allah artinya apa? Hakikat Allah. Zat Allah azali, tanpa permulaan. Maka demikian pula sifat-sifat Allah juga azali. Mengapa? Karena sifat itu sabitatun bidzat. Karena yang namanya sifat itu tidak berdiri sendiri, dia itu tetap dengan zat. Kalau zat qadim, yaitu zat Allah dalam hal ini, maka sifatnya pun mestilah qadim, tiada bermula. Qadim itu sama dengan azali. Kalau zat baharu, dalam hal ini manusia misalkan, atau alam ini baharu, maka sifat-sifatnya juga baharu. Dapat dipaham nih? Lanjut.
Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai akan Allah syai'un oleh suatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat. Falamma kallamallahu Musa, maka ketika berbicara oleh Allah atau memperdengarkan oleh Allah akan sifat kalamnya terhadap Nabi Musa, kallamahu memperdengarkannya oleh Allah akan kalamnya, bikalamihi alladhi huwa sifatun alladhi huwa lahu sifatun fil azal. Allah perdengarkan kepada Nabi Musa akan sifat kalamnya yang ia itu adalah azali, tanpa permulaan, yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Karena itulah Nabi Musa memiliki keistimewaan dengan gelar apa? Kalimullah. Dengan gelar Kalimullah, sebagaimana Rasulullah juga digelari Kalimullah. Nah, jadi Nabi yang bergelar Kalimullah adalah hanya Nabi kita Rasulullah dengan Nabi Musa, dan gelar Kalimullah pada Rasulullah jauh lebih tinggi dibanding gelar pada Nabi Musa, derajatnya, tingkatannya. Nah, karena itu di sini harus diwaspadai dan bahkan harus diperangi pemahaman rusak kaum musyabbihah mujassimah yang di zaman sekarang ini mereka adalah orang-orang Wahabi, yang belakangan ini mereka menamakan dirinya dengan Salafi. Mereka mengatakan kalam Allah berupa huruf, suara dan bahasa. Jadi persis seperti bacaan kita. Kata mereka, kalam Allah seperti bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan suara tersusun dari huruf-huruf, dimulakan dengan ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillah, na'udzubillah. Ya kalau begitu berarti apa bedanya Allah dengan manusia? Ini jelas tasbih namanya. Tasbih, penyerupaan namanya. Menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Jelas itu kesesatan. Nah ini hati-hati, ini jangan sampai salah paham terkait makna kalam Allah. Jangan sampai meyakini seperti keyakinan kaum musyabbihah mujassimah itu tadi. Lanjut. Wasifatuhu, dan sifat-sifatnya Allah, kulluha seluruhnya, bikhilafi sifatil makhluqina, itu berbeda dengan sifat-sifat para makhluk. Jelas ini. Sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat tubuh. Sama' Allah misalkan bahwa Allah maha mendengar, bukan dengan telinga, bukan dengan anggota badan, bukan dengan alat-alat. Sifat basar Allah misalkan bahwa Allah maha melihat, bukan dengan mata anggota badan, bukan dengan biji mata alat-alat atau anggota-anggota badan. Allah maha suci daripada itu semua. Nah ini tegaskan oleh Imam Abu Hanifah, sifat-sifat Allah bukan seperti sifat-sifat para makhluk. Lanjut. Ya'lamu, mengetahui oleh Allah, atau sifat ilmunya Allah, la ka'ilmina, bukan seperti sifat ilmu kita. Jelas ilmu kita ya baharu ilmu kita itu berkembang, bertambah dengan cara belajar, terus sering lupa.
Sering lupa apa? Lupa mulu. Nah, ya tajaddad namanya, berbaharu dengan cara belajar, dengan diusahakan. Ilmu Allah bukan seperti itu. Ilmu Allah azaliyun abadiyun, tidak berkurang, tidak bertambah. Dengan ilmunya Allah mengetahui segala peristiwa serinci-rincinya dan segala peristiwa sebelum kejadiannya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tempat kita nanti di akhirat di mana. Allah bahkan lebih mengetahui tentang diri kita sendiri lebih daripada diri kita sendiri. Nah, jelas, jadi ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluknya. Ilmu kita itu dengan usaha. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Itu disebutkan gitu dalam Jawharatul Tauhid. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Ilmu Allah bukan dengan jalan diusahakan, bukan dengan belajar. Nah, kita mah ilmu dengan belajar. Kalau ilmu kita selain baharu juga sangat sedikit. Lanjut. Yaqdiru, maha kuasa dia Allah. La ka qudratina, tidak seperti kudrah kita, tidak seperti kuasa kita. Kita memiliki kemampuan tidak? Punya. Memiliki kudrah tidak? Punya. Tetapi kudrah kita berbeda dengan kudrah Allah. Yara, melihat oleh Allah, la karu'yatina, tidak seperti penglihatan kita. Itu tadi sifat basar Allah atau sifat melihat Allah bukan dengan mata, bukan dengan anggota badan, tanpa alat-alat, tidak dikatakan baginya jauh, tidak jelas, dekat, jelas. Allah Maha Suci dari sifat semacam itu. Karena itu adalah sifat basar pada manusia. Sifat basar Allah tidak seperti itu. Nah, sifat basar Allah sifatun azaliyatun abadiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Itu sifat yang azaliyah tanpa permulaan, abadiyatun tanpa penghabisan, yang tetap dengan zatnya Allah, tidak seperti sifat melihat pada manusia. Yatakallamu, memiliki sifat kalam oleh Allah, la ka kalamina, tidak seperti kalam kita. Wa yasma'u, dan mendengar oleh Allah, artinya memiliki sifat sama'. La ka sam'ina, tidak seperti sifat sama' pada kita. Nahnu, kita, natakallamu, berbicara, bil alati, dengan alat-alat. Kita berbicara dengan apa? Dengan asyafatain. Asyafatain itu dua bibir. Dengan apa lagi? Dengan lidah. Rongga-rongga mulut. Dengan apa? Hah? Jauh. Ada apa lagi? Tamawuj hawa. Tamawuj hawa itu gelombang udara. Tuh, gelombang udara dari mulut. Itu sifat kalam pada kita. Bil huruf, bil alati wal huruf. Dengan huruf-huruf. Coba kita mengujang, bisa nggak berbicara? Bi utbaq asyafatain, dengan apa? Mengatupkan mulut. Hah? Mengatupkan bibir, asyafatain. Bibir dikatupin. Gimana ngomong? Nggak bisa. Itulah kalam kita. Kalam Allah Maha Suci dari itu semua. Wallahu ta'ala yatakallamu, berbicara oleh Allah, bila hurufin wala alatin, dengan tanpa huruf-huruf,
wala alatin dan tanpa alat. Wal hurufu dan huruf-huruf makhluqatun itu makhluk. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Dan kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Jadi pahami itu tadi, pondasinya pahami dua tadi penyebutan istilah kalam Allah atau Al-Quran mengandung dua makna, al-kalamuz zati dan al-lafzul munazzal. Dalam mana al-lafzul munazzal, lafaz itu apa? Saut, suara lafaz. As-saut al-mustamil ala ba'd al-huruf al-hijaiyah dalam nahwu itu. Kan disebutnya begitu dalam jurumiyah. Lafaz itu apa? Suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Makhluk bukan dia? Makhluk. Nah, kitab suci Al-Quran, kitab ini yang tersusun daripada huruf-huruf, tersusun daripada bahasa Arab, ditulis di atas kertas, ditulis dengan tinta. Nah, kalau yang dimaksud kalam Allah dalam mana itu, maka dia makhluk. Nah, karena itulah Imam Abu Hanifah mengatakan al-huruf makhluk. Tapi begitu kalam Allah bukan makhluk. Nah, tidak boleh kita mengatakan kalam Allah makhluk, nggak boleh. Karena itu tadi ketika disebut kalam Allah ada dua maknanya, al-kalamul zati dan al-lafzul munazzal. Jadi kalaupun hendak diungkapkan maka dengan cara dirinci. Dan itu fi maqamit ta'lim, itu di maqam ta'lim seperti ini dijelaskan seperti ini bahwa kalam Allah memiliki dua makna tersebut. Paham tidak Ustaz? Hah? Anggap paham ya? Wa huwa syai'un la kal asya. Nah, ini bahasan tersendiri ini. Luas nanti insyaallah terkait itu. Nah, terkait kalam Allah titik sampai situ tuh. Wa kalamullah ta'ala ghairu makhluk titik. Wallahu a'lam bis-shawab.